Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam pelantara semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, kawan-kawan, di video kali ini kita akan membahas berbagai jenis varietas PPKS Medan yang mana yang terbaik. Nah, itu yang akan kita fokuskan bahas di video kali ini, teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman, silakan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dibagikan video ini. Mudah-mudahan nanti punya manfaat bagi kita semua. Kalau sudah, kawan-kawan, terima kasih. Jadi, teman-teman, memang banyak sekali jenis atau varietas kelapa sawit yang ada dari Balai Benih PPKS Medan. Misalnya ada Dampi, ada 239, ada 540, ada yang ngambi, ada langkat dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang mana yang terbaik dari semua jenis varietas itu yang ada di PPKS Medan. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya semua varietas yang ada di dalam Balai Benih PPKS itu semua unggul, semua punya keunggulan masing-masing, tergantung dari sudut pandang kita yang mana yang bagus. Nah, sebetulnya untuk yang paling bagus, kalau kita mau lihat dari sisi produksi TBS per ton per hektar. Nah, kalau kita mau memilih dari sudut pandang itu, dari sisi penghasil TBS atau potensi TBS, kita bisa membeli varietas 239. Karena apa? Untuk varietas 239, potensi TBS-nya untuk semua jenis varietas yang ada di PPKS itu dia yang paling tinggi, yaitu di angka 38 ton per hektar per tahun. Nanti saya akan menunjukkan lebih detail masing-masing potensi TBS yang dihasilkan masing-masing varietas. Oke, kita mulai dari 540, teman-teman. Di sini sudah ada bukunya, deskripsi semua jenis dari PPKS Medan. Untuk DP 540, di sini untuk potensi TBS-nya itu dihasilkan 35 ton per hektar per tahun. Oke, lanjut kita ke langkat. Nah, untuk langkat, teman-teman, kita lihat di sini potensi TBS-nya 27,5 sampai 32 ton per hektar per tahun. Oke, kita lanjut. Untuk 239, teman-teman, kita lihat di sini potensi TBS-nya 38 ton per hektar per tahun. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada 718. 718 di sini potensi TBS-nya 32 ton per hektar per tahun. Untuk Simalungun, selanjutnya potensi TBS-nya itu adalah 33 ton per hektar per tahun. Selanjutnya di sini ada Apros. Kita lihat, teman-teman. Apros potensi TBS-nya itu 30 ton per hektar per tahun, dan Dampi di sini untuk potensi TBS-nya itu 32 ton untuk per hektar per tahun. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi potensi TBS, memang untuk 239 itu yang paling terbaik. Kalau kita mau melihat dari sisi TBS yang dihasilkan. Oke, kalau seandainya sudut pandang kita itu mau melihat dari sisi pertumbuhan meninggi, yang paling lambat dari semua varietas ini adalah varietas Dampi, teman-teman. Jadi kalau kita mau mencari jenis varietas yang paling lambat meningginya dari semua jenis varietas di PPKS, kita bisa memilih varietas Dampi. Oke, itu dua kriteria. Yang ketiga, misalnya kalau kita mau memilih jenis pelepah pendek dari semua varietas yang ada di PPKS, kita bisa melihat atau bisa memilih untuk DP Simalungun. Karena kalau kita lihat di Dampi sini, teman-teman, di Dampi panjang pelepahnya itu 6,2 meter. Apros, kita lihat di sini, Apros panjang pelepahnya itu 6,1 meter, termasuk pelepah panjang. Jadi kalau kita mau mencari yang pelepah pendek, kita bisa memilih varietas Simalungun, teman-teman. Kita lihat di sini varietas Simalungun. Untuk Simalungun panjang pelepahnya itu 5,4 meter. Jadi memang yang paling pendek pelepahnya itu varietas DP Simalungun. Nah, itu tiga kriteria. Nah, kalau kriteria keempat, kalau seandainya teman-teman memilih kelapa sawit misalnya di lahannya yang akan ditanam itu lahannya
marginal atau berbukit, nah kita bisa memilih varietas 540 dan juga Simalungun teman-teman, karena di sini daya adaptasi marginalnya itu sangat baik. Kalau yang 718 ini baik saja. Yang sangat baik itu adalah Simalungun dan 540. Nah, kalau kita memiliki lahan yang marginal atau berbukit. Nah, kalau kita memiliki lahan yang pasang surut, nah kita bisa memilih dampi. Kita lihat di sini teman-teman, adaptasi daerah marginalnya baik. Nah, beradaptasi baik pada lahan gambut dan pasang surut. Nah, ini kualifikasinya dampi di sini teman-teman. Kalau seandainya wilayah teman-teman ini, lahan teman-teman ini pasang surut atau ada potensi rebah, kita bisa memilih dampi. Jadi sebetulnya teman-teman, varietas unggul dari PPKS Medan itu tergantung dari sudut pandang kita. Kalau kita mau memilih dari sisi penghasil TBS, ya kita pilih 239. Kalau kita mau cari yang pelepah pendek, ya kita pilih Simalungun. Kalau kita mau mencari daerah yang marginal atau varietas yang bagus untuk daerah gunung atau pegunungan, kita bisa memilih Simalungun dan 540. Nah, kalau kita memiliki lahan yang pasang surut atau gambut, kita bisa memilih varietas dampi. Mungkin ini teman-teman sebagai sharing informasi tentang varietas terbaik yang ada di PPKS Medan. Jadi itu sebagai rujukan kita. Jadi kita sebetulnya bukan hanya melihat dari sisi penghasil TBS, tapi juga kita harus lihat juga dari sisi lahan kita. Jadi kalau lahan kita itu pasang surut, ya lebih baik kita menggunakan varietas dampi. Karena kalau kita tanam 239, dikhawatirkan nanti akan ada rebah. Nah, itu sebetulnya sudut-sudut pandang yang kita harus perhatikan dalam pemilihan varietas unggul PPKS Medan. Mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang produk atau varietas unggul PPKS Medan yang kita wajib miliki atau kita wajib pilih untuk menentukan jenis-jenis yang akan kita tanam di kebun kita. Mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.